Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Rahmafia dengan NIM F2019-011189. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang materi hubungan struktur aktivitas obat antibiotika. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa antibiotika adalah senyawa kimia khas yang dihasilkan oleh organisme hidup, termasuk turunan senyawa dan struktur analognya yang dibuat secara sintetik dan dalam kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau mikroorganisme. Pada awalnya antibiotika ini diisolasi dari mikroorganisme, tetapi sekarang beberapa antibiotika telah didapatkan dari tanaman tinggi atau hewan. Untuk penggolongan antibiotika digolongkan berdasarkan spektrum aktivitas, di mana ada antibiotika dengan spektrum luas, kemudian ada antibiotika yang aktivitasnya lebih dominan terhadap bakteri gram positif, kemudian antibiotika yang aktivitasnya lebih dominan terhadap gram negatif, kemudian ada antibiotika yang aktivitasnya lebih dominan terhadap mybakteri, kemudian ada antibiotika yang aktif terhadap jamur, kemudian ada antibiotika yang akhirnya lebih dominan terhadap neoplasma atau anti kanker. Nah, sedangkan berdasarkan struktur kimianya itu, berdasarkan tempat kerjanya dapat kita ketahui bahwa antibiotika dibagi menjadi 10 kelompok, yaitu antibiotika beta-laktam, yaitu turunan penisilin, turunan cefalosporin, dan beta-laktam non-klasik. Turunan amfenikol, turunan tetrasiklin, turunan aminoglikosida, dan antibiotika makrolida, serta antibiotika polipeptida, turunan linkosamida, antibiotika polien, dan turunan ansamisin, dan turunan antrasiklin. Nah, untuk antibiotika beta-laktam ini mengandung cincin beta-laktam, di mana antibiotika ini banyak dikembangkan untuk pengobatan infeksi bakteri. Antibiotika beta-laktam ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu turunan penisilin, terus cefalosporin, dan turunan beta-laktam non-klasik, di mana turunan penisilin merupakan senyawa pilihan untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif dan coci gram negatif. Untuk turunan cefalosporin digunakan untuk pengobatan infeksi oleh bakteri yang telah tahan terhadap penisilin, terutama Staphylococcus yang menghasilkan penisilinase dan basil gram negatif. Untuk beta-laktam non-klasik pada umumnya itu digunakan sebagai penghambat enzim beta-laktamase dan antibakteri gram negatif. Nah, untuk mekanisme kerja beta-laktamase ini, turunan dari beta-laktamase ini yaitu dinding sel bakteri adalah struktur yang kompleks dan berfungsi terutama sebagai selubung untuk melindungi protoplasma dan memberikan bentuk karakteristik bakteri, di mana komposisinya itu komposisi struktur polimernya dinding sel bakteri gram positif berbeda dengan gram negatif. Untuk peptidoglikannya itu merupakan makromolekul penting untuk kehidupan bakteri yang terdapat pada dinding sel bakteri gram positif dan gram negatif. Untuk peptidoglikan mempunyai peran penting dalam memelihara keutuhan dinding dan bentuk sel karena mempunyai kisi-kisi struktur melintang dan berhubungan sangat erat. Dinding sel bakteri gram positif mengandung 50-100 lapisan peptidoglikan, di mana sedang gram negatifnya itu hanya terdiri dari 1-2 lapisan. Penghambatan biosintesis peptidoglikan ini menyebabkan hilangnya kekuatan dan
kekakuan dinding sel sehingga sel mengalami kematian. Untuk kekuatan dan kekakuan peptidoglikan disebabkan oleh rangka di dasar struktur, di mana di tulang punggung oleh rantainya itu oligosakarida yang dihubungkan bersama-sama melalui rantai cabang peptida pendek. Kemudian untuk rantai glikannya mengandung residu yang dapat dipergantikan, yaitu alfa asetil glukosamin dan asam nesatil muramat. Untuk residu muramilnya itu diganti dengan rantai peptida yang mengandung residu pengganti, yaitu L dan D asam amino. Rangkaian asam amino dari salah satu peptida adalah L-alanin dan D-asam glutamat, yaitu L-alanin dan D-alanin. Fungsi dinding sel jamur berupa dengan dinding sel bakteri, yaitu untuk melindungi protoplasma. Strukturnya sangat kompleks dengan rangka dasar yang terdiri dari polisakarida kristalin, kitin dan beta glukan, dan suatu matriks yang terdiri dari polisakarida amorf dari kompleks protein sakarida. Kitin dan beta glukan bertanggung jawab terhadap kekuatan mekanis dinding sel jamur, di mana kemiripan antara bagian struktur penisilin dan sefalosporin dengan bagian tertentu dari asam N-asetil muramat dan D-alanil, D-alanin, dan L-alanil. D-asam glutamat sering digunakan untuk menjelaskan mekanisme kerja antibiotika. Beta-laktam, tahap akhir sintesis dinding sel bakteri, adalah reaksi hubungan melintang cross-linking antar unit-unit peptidoglikan nasen dengan katalisator enzim transpeptidase. Karena turunan penisilin dan sefalosporin mempunyai bagian struktur yang sangat mirip dengan gugus ujung D-alanil dan D-alanin dari bagian pentapeptidanya itu, maka unit peptidoglikan nasen kedua turunan tersebut dapat menghambat kerja enzim transpeptidase dengan cara mengikat enzim melalui ikatan kovalen sehingga mencegah pembentukan dinding sel bakteri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang turunan penisilin, di mana turunan penisilin pertama kali diisolasi dari kultur jamur Penicillium notatum dan P. echrysogonum. Turunannya dibuat dengan menambahkan prekursor seperti asam karboksilat atau senyawa yang berhubungan pada campuran fermentasi. Di bawah kondisi tertentu, prekursor tersebut bergabung dengan rantai samping membentuk turunan penisilin baru. Cara ini kurang menguntungkan karena relatif mahal dan hanya sedikit yang berhasil. Untuk pembuatan turunan penisilin secara sintetik murni juga sudah berhasil dilakukan, misalnya seperti alfenosimetilpenisilin, tetapi karena memerlukan banyak tahapan sintetis, maka memerlukan banyak biaya dan hasilnya relatif rendah. Masih sangat sedikit turunan penisilin yang dibuat secara sintetik total. Dari P. chrysogonum telah berhasil diisolasi oleh asam 6 aminopenisilat, di mana yang digunakan sebagai bahan dasar sintetis sejumlah besar turunan penisilin atau penisilin seminestatik sintetik, yaitu dengan cara asilasi gugus 6 amino dengan asam karboksilat, asil klorida, dan asam anhidrat. Ikatan karbonamid pada rantai samping penisilin dapat dipecah oleh enzim amidase menghasilkan asam 6 aminopenisilat atau 6-APA yang tidak aktif, dan reaksinya dijelaskan sebagai berikut. Bisa dilihat di struktur di samping saya. Nah, untuk stabilitas penisilin ini, kerusakan penisilin biasanya terjadi karena hidrolisis, dan proses ini sangat dipengaruhi oleh pH larutan. Dalam suasana basah, ion OH-
atau air menyebabkan serapan nukleofil pada gugus karbonil cinci beta-laktam, terbentuk asam penisiloat yang tidak aktif dan relatif stabil dalam suasana basa atau netral. Dalam suasana asam atau pH lebih besar dari 3, ion H+ menyebabkan protonasi atom nitrogen cincin beta-laktam, di mana diikuti serangan nukleofil dan atom oksigen asil pada atom C karbonil beta-laktam. Cincin beta-laktam terbuka, terjadi destabilisasi cincin thiazolidin sehingga cincin terbuka membentuk asam penisilenat. Nah, untuk mekanisme reaksi peruraian penisilin dalam suasana asam, basa, dan oleh enzim bisa dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu hubungan struktur aktivitas turunan penisilin, di mana melalui modifikasi molekul telah dibuat turunan penisilin baru dengan sifat yang lebih baik dibandingkan penisilin alami. Sifat-sifat tersebut antara lain yaitu penisilin yang tahan asam, yaitu karena ada gugus penarik elektron O atau N pada posisi Ca, misal gugus fenoksi yang terikat pada rantai samping amida. Gugus tersebut mencegah penata ulangan penisilin menjadi asam penilat yang terjadi dalam suasana asam. Kemudian ada penisilin yang tahan terhadap beta-laktamase, yaitu karena ada gugus meruah atau bulky pada rantai samping, misalnya cincin aromatik yang pada kedudukan orto mengandung gugus halogen atau metoksi. Efek halangan ruang gugus meruah tersebut dapat mempengaruhi pengikatan enzim beta-laktamase pada cincin beta-laktam dan menyebabkan perubahan konformasi sehingga enzim kehilangan aktivitas. Kemudian ada penisilin dengan spektrum luas, yaitu karena ada gugus hidrofil seperti NH2 pada rantai samping, sehingga penembusan obat melalui pori saluran protein membran terluar bakteri gram-negatif menjadi lebih besar. Kemudian penisilin yang aktif terhadap bakteri gram-negatif dan Pseudomonas aeruginosa disebabkan adanya gugus yang bersifat asam pada rantai samping seperti COOH, SO3H, dan NHCO. Penisilin yang bekerja sebagai praobat didapat melalui beberapa cara, yaitu untuk membentuk garam, kemudian menutupi gugus amino bebas, kemudian untuk membentuk ester pada gugus karboksil yang terikat atom C3. Pada ester praobat ini harus ada keseimbangan antara sifat lipofil yang menentukan absorpsi pada saluran cerna dan sifat hidrofil yang diperlukan untuk melarutkan praobat dalam cairan saluran cerna. Tujuannya untuk pembuatan praobat pada umumnya untuk memperpanjang masa kerja obat. Maka bisa dikatakan turunan penisilin ini merupakan senyawa bakterisid dengan indeks terapeutik tinggi yang bekerja lebih besar pada fase perbanyakan atau multiplikasi mikroorganisme dibandingkan dengan pada fase istirahat, dan juga sering digunakan sebagai obat pilihan untuk pencegahan dan pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri tertentu pada penderita yang tidak alergi. Banyak turunan penisilin yang hanya aktif terhadap bakteri gram-positif karena struktur dinding sel gram-positif lebih sensitif terhadap kerja penghambatan obat dibandingkan dengan bakteri gram-negatif. Turunan ini efektif terhadap infeksi yang disebabkan oleh Neisseria sp dan beta hemolytic streptococcus dan beberapa spesies Actinomyces. Turunan penisilin yang mempunyai gugus hidrofil atau bentuk praobatnya menunjukkan spektrum antibakteri yang luas dan efektif tidak hanya terhadap bakteri gram-positif tetapi juga terhadap gram-negatif seperti H. influenza dan Shigella dan Pseudomonas. Efek samping penggunaan turun penisilin antara lain yaitu reaksi alergi insiden 1-8%,
yang kadang-kadang dapat berakibat fatal, dan reaksi alergi tersebut disebabkan oleh penisilin dapat mengasilasi protein tertentu serum dalam tubuh dan akan membentuk penisiloil protein, suatu protein asing yang akan merangsang pembentukan antibodi. Efek samping lain yaitu gangguan saluran pencernaan, hematologis, dan gangguan keseimbangan elektrolit. Baik, kemudian turunan amfenikol, di mana turunan amfenikol ini termaksud dalam golongan antibiotika non-klasik, beta-laktam non-klasik. Untuk turunan amfenikol ini adalah antibiotika yang terdiri dari kloramfenikol dan senyawa sintetik analognya. Obat ini merupakan senyawa bakteriostatik dengan spektrum luas dan bersifat mudah larut dalam lemak sehingga mudah menembus sel bakteri. Baik, untuk turunan amfenikol ini, obat ini merupakan golongan dari obat beta-laktamase non-klasik, di mana turunan amfenikol ini merupakan antibiotika yang terdiri dari kloramfenikol dan senyawa yang sintetik analognya. Senyawa bakteriostatik dengan spektrum luas dan bersifat mudah larut dalam lemak sehingga mudah menembus sel bakteri. Untuk mekanisme kerjanya ini, obat ini menghambat biosintesis protein pada siklus perpanjangan rantai asam amino, yaitu dengan menghambat pembentukan ikatan peptida setelah menembus sel bakteri. Turunan amfenikol mengikat subunit ribosom 50S secara terpulihkan, menghambat enzim peptidil transferase sehingga mencegah penambahan asam amino pada rantai peptida. Akibatnya terjadi hambatan pembentukan ikatan peptida dan biosintesis protein, dan hal ini terjadi selama antibiotika tetap terikat oleh ribosom. Dengan kata lain, turunan amfenikol menghambat pemanjangan rantai peptida dan pergerakan ribosom sepanjang mRNA, dan penghambatan ini bersifat stereospesifik. Hanya isomer di treo yang aktif, dan untuk turunan amfenikol juga menghambat sintetis protein mitokondria mamalia karena ada persamaan antara ribosom 70S bakteri dan mamalia. Untuk struktur umum turunan amfenikol dapat dilihat pada gambar di samping. Baik, selanjutnya yaitu hubungan struktur dan aktivitas turunan amfenikol, di mana yaitu ada modifikasi pada cincin benzen. Kemudian rantai samping asil sangat penting untuk aktivitas antibakteri, meskipun pada rantai samping tersebut dapat dilakukan banyak substitusi dan peningkatan urutan rantai menyebabkan penurunan aktivitas. Substitusi gugus dikloroasetil dengan gugus asidoasetil atau asidamfenikol menghasilkan senyawa yang tetap aktif sebagai antibakteri, dan stereokimia sangat berperan untuk aktivitas antibakteri. Karena kloramfenikol mempunyai 2 pusat kiral, maka dapat membentuk 4 isomer, yaitu min treo, positif treo, negatif eritro, dan positif eritro. Dari keempat isomer tersebut, yang aktif sebagai antibakteri hanyalah isomer D negatif treo. Kemudian ada penggantian 2 gugus hidroksil serta perluasan atau pemendekan gugus CH2OH ujung dan substitusi atom H pada C2 yang akan menghilangkan aktivitas bakteri. Kemudian yang terakhir ada penggantian atom dikloro dengan dibromo menurunkan kekuatan antibakteri, sedang penggantian dengan gugus CF3 dapat meningkatkan aktivitas 1,3 kali terhadap E. coli. Contohnya itu seperti kloramfenikol, di mana kloramfenikol ini merupakan antibiotik yang bersifat bakteriostatik dan mempunyai spektrum yang luas. Obat ini obat pilihan untuk pengobatan demam tifoid akut yang disebabkan oleh Salmonella sp.
di mana kloramfenikol pertama kali diisolasi dari Streptomyces venezuelae, sekarang telah dapat dibuat melalui sintetis total, yang metodenya relatif lebih sederhana dan biaya lebih murah dibanding cara ekstraksi media fermentasi. Kloramfenikol efektif terhadap rickettsia dan konjungtivitis akut yang disebabkan oleh mikroorganisme, termaksud Pseudomonas sp, kecuali Pseudomonas aeruginosa. Kemudian senyawa juga efektif untuk pengobatan infeksi berat yang disebabkan oleh bakteri gram positif dan gram negatif yang telah kebal terhadap turunan penisilin. Penggunaan kloramfenikol tidak dianjurkan untuk pengobatan infeksi pada saluran seni karena hanya 5-10% bentuk tak terkonjugasi yang diekskresikan melalui urin. Efek samping yang ditimbulkan dalam kloramfenikol antara lain adalah depresi sum tulang belakang yang menimbulkan kelainan darah yang serius seperti anemia aplastik, kemudian anemia hiperplastik, kemudian granulositopenia, dan trombositopenia. Selain itu, obat juga menyebabkan gangguan saluran cerna, neurotoksik, suprainfeksi, dan reaksi hipersensitivitas. Oleh karena itu, kloramfenikol tidak boleh digunakan untuk pengobatan infeksi yang bukan indikasinya seperti influenza, infeksi kerongkongan atau untuk pencegahan infeksi. Kemudian pada bayi yang lahir prematur atau neonatal, kloramfenikol dapat menimbulkan toksisitas yang fatal yang sindrom bayi abu-abu, di mana sindrom ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan bayi untuk konjugasi obat sehingga disebabkan kloramfenikol dapat menimbulkan toksisitas yang fatal pada bayi, yaitu sindrom bayi abu-abu, di mana sindrom ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan bayi untuk konjugasi obat sehingga ekskresi melalui ginjal menurun dan obat akan ditimbun di jaringan. Absorpsi obat melalui saluran cerna cukup baik, yaitu 75-90%. Kadar plasma tertinggi dicapai dalam 2-3 jam. Kemudian kloramfenikol ini mempunyai rasa yang sangat pahit. Untuk pemakaian oral pada anak-anak biasanya digunakan untuk dalam bentuk esternya, yaitu kloramfenikol palmitat. Contohnya seperti lanacetin dan paroxetin yang disuspensikan dengan pembawa air. Nah, dalam saluran cerna, ester terhidrolisis secara perlahan-lahan melepaskan kloramfenikol yang aktif. Untuk pemakaian parenteral digunakan bentuk garam yang mudah larut dalam air, yaitu kloramfenikol sodium suksinat. Kemudian pada modifikasi pada cincin benzen, di mana ron-nitrobenzen dapat diganti dengan bifenyl 4-absen brombifenyl atau 4-absen metilbifenyl tanpa kehilangan aktivitas antibakteri secara bermakna. Kemudian ada penggantian gugus fenil dengan gugus aromatik atau alisiklik lain seperti sikloheksil, furil, naftil, piridil, quinolil, dan tienil yang akan menghilangkan aktivitas dan hanya turunan nitrotienil yang aktif sebagai antibakteri meskipun aktivitasnya lebih rendah dibanding kloramfenikol. Kemudian penggantian gugus nitro dengan gugus penarik elektron kuat seperti asetil atau setofenikol atau metil sulfonil atau tiamfenikol. Senyawa tetap aktif sebagai antibakteri. Penggantian dengan substituen lain seperti CN2, CONH2, halogen, NH2NHR, NHCH2R, NCH3, dan OHSO2R, SO2NHR atau gugus heterosiklik yang akan menghilangkan aktivitas karena tidak terjadi perubahan keelektronegatifan, volume molekul dan sistem tipe Rho-quinoid. Kemudian terjadinya pemindahan gugus nitro ke posisi orto atau meta yang akan menurunkan aktivitas antibakteri.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang hubungan struktur aktivitas obat antibiotika. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Untuk buku referensi yang saya ambil materinya yaitu buku Kimia Medisinal Siswandono di samping ini. Baik, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.